Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD Yelsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50, saya akan membacakan ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema rancangan Tuhan selalu baik. Rancangan Tuhan selalu baik. Kalau kita mengobservasi dari Kejadian pasal 50 ini, siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa itu? Jelas di sana kalau kita membaca, di sana ada Yusuf dan saudara-saudara Yusuf. Peristiwa apa yang terjadi? Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-15, Kejadian 50 ayat 15, di sana dijelaskan bahwa setelah Yakub atau Israel, ayah mereka meninggal, maka saudara-saudara Yusuf, kakak-kakak Yusuf mengalami ketakutan terhadap Yusuf. Mereka takut kalau Yusuf membalas segala kejahatan yang pernah saudara-saudaranya lakukan kepada Yusuf, di mana saudara-saudaranya pernah memasukkan Yusuf ke sumur yang kering, menjual Yusuf menjadi budak. Dan hal itu membuat saudara-saudara Yusuf takut karena ayah mereka sudah mati. Mereka takut kalau Yusuf kemudian balas dendam. Di mana peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi di Mesir, karena Yusuf membawa keluarganya untuk tinggal di Mesir. Bagaimana respon Yusuf? Yusuf menyadari bahwa rancangan Tuhan itu selalu baik. Sekalipun saudara-saudaranya, kakak-kakaknya mereka-rekakan yang jahat untuk Yusuf. Tetapi Tuhan, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sehingga Yusuf tidak ada rasa dendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak akan melakukan hal yang jahat kepada saudara-saudaranya. Justru Yusuf menghibur saudara-saudaranya yang sedang ketakutan. Takut kalau Yusuf membalas dendam. Dalam ayat 21 dituliskan, Yusuf berkata, jangan takut. Bahkan Yusuf berjanji akan memberi makan saudara-saudaranya dan keluarga dari saudara-saudaranya. Akan diberi makan, dipelihara. Yusuf menghiburkan saudara-saudaranya supaya saudara-saudaranya tidak mengalami ketakutan. Karena Yusuf, dia tidak akan membalas dendam. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa ini, Yusuf adalah anak yang paling dikasihi oleh Yakub, paling dikasihi oleh ayahnya daripada saudara-saudaranya yang lain. Ketika tinggal di dalam keluarga bersama dengan orang tuanya, Yusuf menikmati kenyamanan, ketenangan, karena orang tuanya sangat mengasihi Yusuf. Dan secara terang-terangan, Alkitab menuliskan bahwa Yusuf difavoritkan oleh ayahnya di depan semua saudara-saudaranya yang lain. Kemudian Tuhan mengizinkan Yusuf mengalami hal-hal yang luar biasa buruk. Dia diperlakukan jahat oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur yang kering, dijual menjadi budak. Ketika di Mesir di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar, kemudian masuk penjara.
Yusuf mengalami hal-hal yang buruk yang benar-benar membuat Yusuf terlempar hingga ke titik terkelam di dalam kehidupannya. Dia ada di penjara di Mesir. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita pasti mengalami rintangan di dalam hidup ini, mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, mengalami tantangan dalam hidup ini. Bahkan mungkin pada saat ini ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang sedang berada di titik terkelam, di titik terendah di dalam kehidupan. Masalah silih berganti datang dan pergi dalam hidup kita, membuat kita merasa seakan-akan tidak ada waktu untuk beristirahat. Walaupun mungkin kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita akan terluput dari pencobaan dan ujian. Seringkali kita tidak mengerti mengapa hal-hal buruk terjadi dalam hidup orang-orang yang baik, terjadi dalam hidup orang-orang yang benar. Hal ini bukanlah sesuatu yang harus kita mengerti, tetapi baiklah kita terus menjaga kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita sudah setia kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Kita menjaga iman kita terus terarah kepada Tuhan. Dan kita semua mengetahui akhir kisah dari Yusuf, yaitu setelah segala masalah dan peristiwa yang buruk terjadi padanya, Yusuf keluar sebagai pemenang yang berhasil menyelamatkan dua bangsa yang besar. Bangsa Mesir pada waktu itu dan juga bangsa Israel, keluarganya. Dengan cara yang luar biasa. Kita mungkin belum mengetahui akhir dari kisah perjalanan hidup kita. Tetapi kita tahu pasti bahwa Tuhan mereka-rekakan segala keburukan yang dirancangkan oleh saudara-saudara Yusuf itu menjadi kebaikan. Dan Tuhan yang sama yang sedang mereka-rekakan hal-hal mungkin hal buruk yang kita alami itu akan menjadi kebaikan bagi kita di kemudian hari. Karena rancangan Tuhan itu selalu baik bagi kita umat-umatnya. Rancangan Tuhan selalu baik bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang penting kita harus terus mengarahkan iman kita, percaya dan setia kepada Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi karena Tuhan ingin agar kita berakar di dalam Dia. Agar kita semakin kuat di dalam Dia. Agar kita semakin menjadi dewasa rohani. Mengerti bahwa ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan. Tuhan ingin agar kita belajar seperti Yusuf yang memegang teguh iman dan pengharapan tanpa menyerah dalam melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Meskipun kelihatannya awan kelam menutupi matahari di dalam hidup kita, tetapi ialah kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu baik bagi kita, umat-umatnya yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, umat-umatnya yang mengasihi Dia. Jadi percayalah, sekalipun saat ini kita ada di dalam situasi yang terpuruk mungkin, kondisi yang tidak baik, tetapi rancangan Allah selalu baik bagi kita umat-umatnya.
Jangan menyerah. Jangan putus asa menghadapi apapun juga. Percaya bahwa di depan sana, di hari depan kita, ada rancangan Tuhan yang begitu luar biasa. Hari depan yang penuh harapan. Masa depan yang indah. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita umat-umatnya. Yang penting tetap teguh di dalam iman kepada Kristus. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan situasi. Tetap berusaha mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan. Sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan apabila kita dicobai, Allah itu setia dan Dia akan memberikan kekuatan, bahkan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Aplikasi dalam kehidupan kita, rancangan Tuhan selalu baik bagi kita umat-umatnya. Jadi apapun yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan mereka-rekakan semuanya itu untuk kebaikan kita. Tuhan mereka-rekakan semua yang terjadi dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita umat-umatnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu baik bagi kami. Kami percaya rancangan-Mu selalu baik untuk kami, umat-umat-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang kami alami, kami mau tetap setia kepada Engkau, kami mau tetap beriman kepada Engkau, kami mau tetap mengasihi Engkau, karena kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-umat-Mu. Engkau mereka-rekakan segala sesuatu yang kami alami untuk kebaikan kami. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang menyanyikan kasih setia-Mu Tuhan selama-lamanya. Kiranya kami memperkenalkan kesetiaan-Mu turun-temurun, sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.